para pejabat kita, entah itu yang di eksekutif maupun yang di legislatif, ini belum mencapai level kesatria, itu belum mencapai. Seringkali mereka baru mencapai level sudra atau waisa, hanya memikirkan dirinya dan kelompok kecilnya, atau dirinya dengan kelompok besarnya. Tapi dia belum mampu memikirkan bangsanya yang lintas kelompok, lintas komunitas, demi memikirkan bangsanya. Bisa jadi sangat minim ini para pemegang pejabat di Indonesia, entah itu eksekutif maupun legislatif, yang berkesadaran kesatria ini jarang. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasaja TV channel yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasaja, Lembaga Pengkajian, Pelestarian, dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, mulai saya kecil dulu, bahkan sampai sekarang, bahkan saya pun juga sempat mabuk Arab. Saya sering mendengarkan para kaum yang meyakini ajaran Arab itu selalu membuli, menyerang terhadap ajaran keyakinan teman-teman atau saudara-saudara kita di Bali yang terkait tentang kasta. Mereka menghina kalau kok manusia itu kok dipilah-pilah dengan 4 kasta. Padahal setiap manusia itu kedudukannya sama di muka Tuhan. Ini bulian mereka. Mereka mengatakan kalau di dalam keyakinan mereka ini setiap manusia itu sama di hadapan Tuhan. Kenapa harus dipilah-pilah dengan kasta? Nah, yaitu 4 kasta. Dan kita cukup salut ya, saudara-saudara kita di Bali yang merupakan pewaris dari ajaran Jawa, mulai dari Empu Kuturan, mulai zaman Kahuripan. Ketika diserang, dibuli seperti itu, mereka tidak pernah membalas, menyerang. Cuman sekali waktu ada beberapa sarjana Bali yang menjelaskan bahwasanya catur warna itu, kasta itu awalnya adalah merupakan catur warna, dan itu merupakan warna profesi di masyarakat kita. Terus ada juga sarjana Bali yang menjelaskan bahwasanya yang catur warna yang awalnya merupakan 4 warna profesi kehidupan di masyarakat dan dijadikan kasta, itu adalah merupakan ulah dari penjajah Belanda, supaya manusia itu ada semacam konflik sosial antar kelompok, antar kasta. Nah, karena itu akan kita coba bedah tema ini dengan judul Catur Warna adalah level kesadaran di dalam budaya Jawa. Jadi catur warna, catur itu 4, warna ya warna. 4 warna di dalam kehidupan. Ini merupakan level kesadaran di dalam ajaran atau di dalam budaya Jawa. Dan catur warna itu sudah sejak dulu ada. Dan sekarang memang di Bali ini masih memegang teguh catur warna tadi, walaupun sedikit ada pergeseran makna.
Nah, kita akan bahas itu tentang catur warna merupakan level kesadaran dalam ajaran Jawa. Dan Bali memang merupakan pewaris ajaran Jawa mulai dari zaman dahulu, zaman Kahuripan, zaman Kediri. Dan keyakinan saudara-saudara kita di Bali sebenarnya memang bukan Hindu. Karena kata Hindu sendiri ini baru muncul di tengah-tengah masyarakat kita dan di pemerintah Republik Indonesia itu baru tahun 1959. Karena adanya peraturan pemerintah yang berawal dari peraturan pemerintah Hindia Belanda nomor 158, terus dikuatkan lagi dengan peraturan pemerintah Orde Baru yang beda bahasa tapi intinya sama, bahwasanya seluruh warga negara Indonesia harus memeluk agama yang diakui oleh pemerintah. Sementara agama yang diakui oleh pemerintah itu semuanya ajaran Dayo. Sehingga saudara-saudara kita Bali yang awalnya penganut keyakinan Gamatirta ini akhirnya terpaksa ber-KTP Hindu. Walaupun di masyarakat mereka menganggapnya mereka adalah Hindu Nusantara. Mereka bukan Hindu India. Sehingga kondisi di Bali saat ini sebenarnya juga hampir sama di Jawa. Kalau di Jawa ini ada kelompok yang misalnya itu mereka meyakini ajaran Dayoh. Terus ada kelompok ya, kalau di Jawa tentunya Islam dan Kristen. Terus ada kelompok yang mencoba mengakulturasikan, mengawinkan antara ajaran Dayoh dengan ajaran Nusantara. Terus kelompok ketiga yang masih murni meyakini ajaran Nusantara. Begitu juga di Bali. Ada kelompok yang mereka mengagung-agungkan, memuja-muja ajaran Hindu India. Terus ada kelompok yang mencoba mengakulturasikan antara ajaran Gomotirta Bali yang dulunya merupakan ajaran Jawa dikawinkan dengan ajaran Hindu India. Dan yang ketiga yang masih memegang teguh ajaran leluhur Gomotirta, Gomo Bali, yang dulu merupakan ajaran Jawa yang dibawa oleh Empu Kuturan, dilanjutkan oleh Dayang Nirata atau Dayang Dwi Jendra. Sehingga kata Hindu sendiri itu munculnya baru saja. Nah, di dalam bicara tentang catur warna ini ada di dalam ajaran Jawa. Dulu ini merupakan catur warna, bukan sebuah tingkatan kasta untuk membedakan strata sosial per kelompok. Tapi dulu merupakan, ada yang menganggapnya itu adalah 4 warna profesi atau pekerjaan di masyarakat. Tapi setelah kita coba telusuri, ternyata itu merupakan level kesadaran. Ternyata leluhur kita dulu dengan ajaran Jawa itu sudah mengerti, memahami tentang level kesadaran. Dan yang saat ini level kesadaran itu begitu lemah, begitu rendah level kesadaran tersebut, walaupun orang tadi memiliki jabatan elit di negara kita. Entah itu di parpol, legislatif maupun eksekutif. Tetapi mereka kesadarannya begitu lemah. Nah, ini nanti para pemirsa silahkan kontakkan di kolom komentar. Ya, ini kita buka dulu dengan tembang seperti biasanya. Nah, siapa dulu yang mau mulai nih? Mas Anton dulu. Monggo. Rahayu. Rahayu. Semut ireng anak-anak sapi kebobongkang nyabrang kali Bengawan
keong kondang crak sungote timun wuku ron walu Surabaya keker ke pati kekere wong ngoyak macan den wadahi bumbung alun-alun Kartosuro Gajah Meta Cinancang wit sita kuri mati cineker ayam rayu. Nah, ini tembangnya Mas Anton ini menggambarkan kondisi sekarang ini. Gajah Meta Cinancang wit sita kuri mati cineker ayam. Nah, itu ya, jadi pemimpin besar gajah matinya diceker ayam, dikena demo ya. Nggih, kena wong cilik. Monggo. Nggih, monggo. Rahayu. Wis bejane uripe kang antrung ora apa jroning ati tininggal mring apa biyung tan hono kang den sabati sungkawa ke raos Rahayu. Terima kasih Bu Nani. Nah, para pemirsa, kita kembali ke bahasan kita. Catur warna merupakan level kesadaran dalam ajaran Jawa. Dan ini memang ajaran Jawa, dan ini bahasa Jawa. Catur bahasa Jawa artinya 4, warna ya warna. Nah, dalam perkembangannya catur warna ini menjadi sebuah tingkatan kasta. Ketika ditelusuri, bahkan saya pernah baca tulisan dari sarjana Bali, ya. Adanya kasta ini, pembentukan kasta ini pada masa pemerintah Hindia Belanda. Belum lama. Motifnya apa? Pemerintah Hindia Belanda membuat catur warna menjadi kasta. Ini untuk membuat bibit-bibit konflik antar kelompok masyarakat. Bahkan sampai detik ini, ada kelompok tertentu di Bali ini yang merupakan kasta tertinggi. Kasta bangsawan ini tidak mau menikah dengan kasta yang di bawahnya. Ya. Misalnya laki-lakinya kasta, perempuannya kastanya tinggi gitu ya. Entah kasta Brahmana, entah kasta kesatria gitu ya. Ini tidak mau menikah dengan kasta Waisya ataupun Sudra. Karena akan derajatnya turun gitu loh. Akan lebih rendah kan ya. Ya. Akhirnya ada sebuah bibit-bibit konflik di situ, ketidaksukaan antar kelompok, antar kasta. Ya. Jadi catur warna ini yang jadi kasta yaitu adalah kasta Sudra. Ya, Sudra ini kebanyakan orang. Ya. Terus Waisya ini pedagang. Kesatria ini pamong praja. Ya. Nah, kesatria pemimpin kerajaan. Brahmana ini ya Brahmana, para kaum agamawan. Nah, ini menjadi kasta. Dan kasta ini seolah-olah
Kalau putranya Brahmana pasti jadi Brahmana, ahli agama. Putranya kesatria pasti menjadi seorang kesatria, pegawai pemerintahan. Ya. Sementara dalam fakta di lapangan saat ini banyak dari kasta Waisya ataupun Sudra, saat ini banyak yang jadi bupati, malah jadi pejabat. Kan sudah carut marut ini, sudah kacau, tidak sesuai dengan kasta. Sehingga kalau pada waktu itu kan kasta Brahmana adalah keturunan para Brahmana, agamawan. Kasta kesatria itu yang memimpin para puri, memimpin puri. Puri itu keraton. Di Bali itu banyak puri. Yang terkenal ya Puri Denpasar, Puri Klungkung, Puri Karangasem, ya. Tapi di sana banyak puri. Kalau Besakih itu pura. Nah, pura sama puri itu beda. Nah, ini ya Bu Nani kan bukan orang Bali sehingga nggak paham. Kalau pura sama puri itu beda. Ini bagi yang non orang Bali harus paham. Puri itu adalah keraton, kerajaan. Kalau pura itu tempat sembahyang. Nah, sebenarnya ini pun bahasa Jawa gitu loh. Nah, sehingga di Jawa yang terkenal puri mana? Puri Mangkunegaran, Puri Pakualam. Nah, puri itu adalah keraton-keraton kecil gitu. Kalau di Jawa, puri. Kalau keraton besarnya mana? Kasunanan, Kasultanan. Tetapi keraton sendiri seringkali juga disebut puri gitu. Nah, kalau Waisya ini pedagang. Nah, akhirnya kan muncul sebuah istilahnya bibit-bibit konflik di situ ketika menjadi kasta, seolah-olah derajat itu bisa diturunkan kepada keturunannya. Seorang orang tua yang agamawan itu pastinya anaknya nanti juga ahli agamawan, itu seolah-olah kan seperti itu. Kalau orang tuanya itu kesatria, pemegang kebijakan di pemerintahan, otomatis anaknya nanti juga pemegang di pemerintahan. Tapi saat ini kan semuanya kacau. Saya lihat ada yang kastanya biasa, kasta Waisya, Sudra. Saat ini banyak yang jadi pegawai pemerintahan, bahkan dengan sistem pilkada saat ini bahkan jadi bupati, ya. Dan bahkan saat ini banyak yang, mohon maaf, kasta biasa, kasta kesatria atau kasta Brahmana malah menjadi orang biasa saat ini. Nah, karena kasta tadi awalnya karena dibully, diolok-olok oleh orang-orang yang menganut ajaran Arab. Kalau di ajaran kami itu semua manusia itu sama di hadapan Tuhan. Kok di situ manusia itu dibeda-bedakan dengan kasta. Nah, terus ada juga teman-teman saudara kita di Bali itu menjelaskan tadi catur warna menjadi kasta itu setelah pemerintah Hindia Belanda. Ini saya pernah baca sejarahnya. Terus ada lagi yang memberikan penjelasan bahwasanya catur warna ini merupakan warna profesi atau pekerjaan di dalam masyarakat. Di dalam masyarakat kan berarti ada petani. Ini kaum Sudra katanya, petani, buruh. Dan seolah-olah petani buruh ini rendah derajatnya dibandingkan pedagang. Pedagang, ya, Waisya pedagang, seolah-olah kastanya lebih rendah daripada kesatria, pamong praja, dan kesatria kastanya lebih rendah daripada Brahmana. Sehingga ketika di catur warna ini diartikan 4 profesi di masyarakat, ya memang di masyarakat itu kan ada petani, ya, buruh tani, buruh, ya, buruh pabrik ini.
ini sudra. Satu waisa, pedagang, ini kan warna pekerjaan. Kesatria, pamong praja, orang-orang yang di pemerintahan. Terus agamawan, ini adalah brahmana. Nah, berarti saat ini sudah kita sampaikan catur warna dua pengertian. Satu sebagai kasta. Ketika menjadi kasta memang akan muncul semacam bibit-bibit konflik, karena kadangkala kasta yang lebih tinggi ini merasa dia lebih tinggi daripada kasta lain. Kadangkala dia merendahkan kasta lain ketika bicara kasta. Tapi kalau kita bicara catur warna dalam artian 4 warna pekerjaan, ini pun kadangkala juga ada merasa orang yang pedagang itu merasa lebih tinggi derajatnya daripada buruh. Ada sebuah keegoan di situ. Ya. Sementara di sisi lain saat ini kondisi masyarakat di Bali pun, tadi sudah saya sampaikan, banyak yang saat ini dari kasta Sudra dan Waisa sekarang menjadi kasta kesatria karena dia menjadi pamong praja. Bahkan saya pernah punya teman, dia dari kasta biasa saat ini menjadi brahmana, seorang pandita, seorang resi. Nah, berarti apa? Nah, ada sebuah fakta bahwasannya apa? Ketika orang tuanya itu seorang agamawan, belum tentu mampu menurunkan anaknya sebagai ahli agamawan. Sehingga tidak bisa dipatok orang yang lahir sebagai kasta Sudra akan selamanya orang yang rendahan. Dan yang lahir dari kasta Brahmana tidak selamanya dia menjadi ahli agamawan dan minta level sosial lebih tinggi daripada kasta yang lain. Nah, ini ketika saya coba saya pelajari, ya, menemukan ternyata catur warna ini merupakan level kesadaran. Dan ini merupakan kerucut piramida. Semakin tinggi semakin kecil. Yang pertama memang adalah Sudra. Sudra ini adalah level kesadaran yang cukup rendah. Tapi ini bukan dalam artian untuk direndahkan gitu loh. Level kesadaran ini bisa jadi walaupun dia seorang bupati, seorang gubernur, seorang anggota DPR sekalipun, bisa jadi level kesadarannya itu Sudra. Apa yang dimaksud dengan Sudra? Yang dimaksud dengan Sudra adalah orang yang level kesadarannya hanya memikirkan dirinya sendiri dan kelompoknya. Coba sekarang renungkan. Ada nggak pemimpin kita, entah itu bupati, gubernur, ya, atau taruhlah camat, gitu, anggota DPR, yang level kesadarannya seperti ini, Sudra, hanya memikirkan dirinya sendiri dan kelompok kecilnya, hanya memikirkan kepentingan dirinya dan kelompok kecilnya, parpolnya saja. Karena ke level kesadaran inilah akhirnya terjadi kesenjangan sosial, ada kecemburuan sosial. Dan saat ini memang kebanyakan bangsa Indonesia ini level kesadarannya ada pada level Sudra yang hanya memikirkan dirinya dan kelompok kecilnya saja. Sudra. Yang kedua adalah level Waisa yang hanya memikirkan dirinya dan kelompok besar. Kalau Sudra tadi kelompok kecil. Saat ini banyak. Sehingga saya lihat banyak sekali paguyuban-paguyuban kalau di kejawen ya, ataukah kalau di agamawan ya, ini yang memiliki kelompok-kelompok
istilahnya kelompok-kelompok kecil ya di agama tadi, ini hanya memikirkan dirinya dan kelompok kecilnya saja, hanya beberapa gelintir orang saja ya. Dan ini banyak sekali seperti ini, sehingga seringkali ketika sebuah agama di tangan kaum sudra kepercayaannya, agama pun dijadikan alat untuk memperkaya dirinya dan kelompok kecilnya tadi. Ini kesadaran sudra. Yang kedua adalah waisya. Orang yang hanya memikirkan dirinya dan kelompok, tapi kelompoknya sudah mulai besar ini. Ya. Waisya. Yang ketiga adalah kesatria, yang mulai memikirkan orang lain, memikirkan bangsanya ya. Memikirkan lintas kelompok. Nah, kalau saya lihat saat ini bahkan para pejabat kita, entah itu yang di eksekutif maupun yang di legislatif, ini belum mencapai level kesatria, itu belum mencapai. Seringkali mereka baru mencapai level sudra atau waisya, hanya memikirkan dirinya dan kelompok kecilnya, atau dirinya dengan kelompok besarnya, tapi dia belum mampu memikirkan bangsanya yang lintas kelompok, lintas komunitas, demi memikirkan bangsanya. Bisa jadi sangat minim ini para pemegang pejabat di Indonesia, entah itu eksekutif maupun legislatif, yang berkesadaran kesatria ini jarang. Yang nomor 4 adalah level kesadaran brahmana. Brahmana orang yang sudah memikirkan orang lain dan alam semesta, memikirkan banyak orang dan alam semesta. Sehingga level kesadaran ini memang seperti piramid. Sudra banyak, setelah itu mulai mengecil, waisya, kesatria, dan brahmana itu paling puncak. Sehingga siapapun bisa dalam posisi manapun, walaupun seorang tokoh agamawan ya, dia bisa jadi level sudra kesadarannya, karena dia hanya memikirkan dirinya dan kelompok kecilnya saja. Dia agama A gitu. Terus dia dari kelompok, taruhlah kelompok N gitu ya. Kalau dia sudra, dia hanya memikirkan dirinya dan kelompok N tadi, dari agama A. Tapi kalau yang waisya, dia tokoh agamawan tadi ya agama A, tapi dia juga memikirkan kelompok-kelompok lain yang sesama agamawan tadi. Ada kelompok N, M, L gitu. Waisya, kelompok lebih besar. Kesatria yang memikirkan bangsanya, yang lintas komunitas, lintas kelompok, lintas agama. Ya. Nah, kalau brahmana, orang yang level kesadarannya yang sudah memikirkan alam semesta, sehingga dia tidak mau membuat kerusakan alam semesta. Jadi ketika bicara catur warna sebagai level kesadaran, ini walaupun taruhlah kita ini rakyat jelata gitu ya, bisa jadi kita sudah level brahmana karena kita sudah memikirkan alam semesta. Bagaimana alam semesta itu harmoni, living harmony. Ya. Tapi bisa jadi seorang anggota parlemen DPR, ya, bisa jadi level kesadarannya sudra. Walaupun dia taruhlah bupati, gubernur, kalau kita bicara kasta kan dia sudah kesatria ini. Tapi bisa jadi level kesadarannya sudra. Terus sebenarnya ada lagi satu kelompok yang jarang disebut di dalam ajaran Jawa,
yaitu kelompok Paria. Kelompok Paria ini jarang disebut dalam berbagai ajaran Jawa. Bahkan di Bali pun jarang disebut Paria. Padahal saat ini mayoritas bangsa kita levelnya level Paria saat ini. Tidak semua loh ya, tapi kebanyakan bangsa kita saat ini levelnya level Paria. Apa yang dimaksud level Paria? Orang yang tidak mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, tidak mampu memikirkan hidupnya sendiri. Dia hanya menjadi bangsa konsumen. Dan saya lihat, saya kaji, setelah kedatangan ajaran Dayok, bangsa kita benar-benar terdowngrade menjadi level kesadaran Paria. Level Paria adalah manusia level kesadaran paling rendah. Bahkan dia mencukupi memikirkan hidupnya sendiri aja tidak mampu. Butuh makan, dia nggak mampu memikirkan orang lain yang ngasih makan. Dengan cara apa? Dikasih pekerjaan. Ya. Mau membuat rumah ibadah, minta-minta. Dia tidak mampu memikirkan bagaimana dia membuat rumah ibadah dengan cara kemampuan sendiri. Ngemis turut dalan. Ini level Paria kesadarannya. Bangsa kita saat ini benar-benar terpuruk pada level Paria. Yang memikirkan dirinya saja tidak mampu gitu loh. Butuh makan, kasih orang. Dikasih makan. Semua kebutuhannya dia tidak mampu memenuhi kebutuhan sendiri, memikirkan kebutuhan sendiri. Kebutuhannya dipikirkan, dicukupi oleh pihak lain. Dia hanya sekedar menjalankan perintah yang ngasih makan. Kita mirip binatang-binatang peliharaan. Ini level Paria. Sehingga ketika bicara ini saya benar-benar prihatin. Kenapa bangsa ini terpuruk sedemikian parah? Dulu pada zaman Majapahit, Sudra itu sudah level kesadaran paling rendah. Sehingga Paria itu jarang disebut. Tapi saat ini bangsa kita kebanyakan level kesadarannya adalah level Paria. Yang tidak lagi mampu memikirkan kehidupannya sendiri. Nah, ini supaya kondo takon lebih gayeng, silakan pemirsa di kolom komentar ya di Sanggar Budaya Raket Prasojo, silakan kondo takon. Ya. Temanya catur warna merupakan level kesadaran dalam ajaran Jawa. Silakan, monggo. Nah, katanya Bu Nani di grup itu ketika saya sampaikan ide, oh ada yang mau disindir. Iya, yang disindir bangsa kita. Mudah-mudahan mampu memberikan pencerahan gitu loh. Rahayu. Catur warna yang sekarang ini sedang kita bahas nih. Yeah. Dulu itu sebelum adanya peraturan pemerintah tentang penentuan agama itu di Bali itu Gomotirto gitu. Gomotirto. Karena itu suatu sepertinya keharusan, akhirnya di Bali itu menganut KTP-nya Hindu. Padahal hatinya ya enggak, Pak. Di Bali terbagi 3 kelompok kalau saya cermati. Ya, berarti dengan adanya itu pembelaan hati itu akhirnya timbul suatu kasta gitu ya. Oh, kasta itu malah mulai zaman kolonial Belanda, karena memang dibentuk kolonial Belanda untuk membuat konflik-konflik sosial. Ya. Apakah sampai sekarang itu di Bali itu terjadi kasta-kasta itu masih, apakah kan akhirnya kalau kasta itu kan adanya gap ada gap di masyarakat antara kasta satu dengan kasta lain. Tadi dikatakan bahwa misalnya adanya sebuah perkawinan karena itu beda kasta itu menimbulkan kesenjangan, akhirnya bisa juga tidak jadi karena nggak setuju.
Nah, berarti itu menandakan bahwa dengan adanya kasta itu akhirnya membuat kita terpetak-petak gitu. Nah, terus kalau sampai sekarang seperti itu, padahal kita itu kan satu leluhur mestinya, dan itu mestinya kan tidak boleh seperti itu. Nah, kalau seperti itu kan akhirnya tidak nyaman. Nah, dengan terjadinya level-level kesadaran seperti itu, tadi dikatakan bahwa level kesadaran itu bisa bergeser-geser. Nah, bagaimana caranya untuk menyadarkan masyarakat supaya bisa kesadarannya, level kesadaran bisa mencapai tingkat Brahmana seperti itu. Matur nuwun. Terima kasih. Rahayu. Bagi monggo. Rahayu. Kalau itu catur warna. Itu kan hampir sama dengan, kalau gitu kan sama dengan budaya kerajaan, ada tahta ya. Jadi kerajaan itu kan ada dari silsilah gitu. Silsilah seperti Punggowo, abdi dalam itu kan ada tatanya, betul itu bersama. Terus kedua itu mengenai pari, pari yang paria. Paria. Memang saat ini ya, kalau kita dengarkan tadi di negara kita ini ya mayoritas paria. Mayoritas paria saat ini. Ini yang kita prihatin. Misalnya kan dia tidak mampu, tinggal yang penting nyadong. Akhirnya sifatnya itu kan seperti burung. Anak burung cuma diloloh aja, nggak mau ibaratnya mengebaskan sayapnya. Gitu. Ya gitu aja. Terima kasih Pak Giono. Jadi apa yang dikatakan Bu Nani ya saya maklum ya, Bu Nani, Pak Giono ini memang bukan orang Bali ya, sehingga kadang-kadang masih belum paham ya dimaksud dengan catur warna. Ya kalau di Bali untuk saat ini saya cermati ya, orang-orang yang kasta kesatria dan brahmana ini masih bersikukuh karena dia mendapatkan keuntungan di masyarakat. Walaupun dia itu pekerjaannya itu biasa-biasa saja, karena dia kasta kesatria atau kasta brahmana, dia merasa minta dihormati daripada kasta lain. Banyak tuh yang terjadi itu taruhlah kasta brahmana pengangguran, kasta kesatria pengangguran, tapi tetap dia minta dihormati di masyarakat karena dia memang itu kasta tinggi, kasta bangsawan, kesatria dan brahmana. Saat ini masih berlaku itu di Bali. Sehingga kalau ada kasta sudra waisa tidak hormat pada kasta kesatria atau kasta brahmana, itu dianggapnya tidak tahu tata krama. Bahkan saya pernah di Bali itu diajak saudara yang orang Bali itu mau menghadap pada agamawan ya. Ini harus memakai sesuatu yang istilahnya apa gitu, harus membawa ubur rampe lah gitu. Kalau tidak membawa itu dianggapnya tidak tahu tata krama. Itu dapat sanksi sosial. Nah, kalau enaknya saya itu orang Jawa, saya bukan orang Bali ya, ketika saya ngadep orang yang kasta brahmana atau kesatria ya saya nggak bawa apa-apa. Tapi kalau orang Bali sendiri itu saya pernah tahu tuh, saya waktu itu minta tolong ditemani untuk menghadap pada seorang kalau di Bali itu pandita atau apa ya, di atasnya mangku itu bedanda. Mas Puji pernah saya ajak itu ngadep bedanda gitu ya. Karena yang nganter saya itu orang Bali, ini bingung bawa sesuatu. Kalau nggak bawa dianggap nggak tahu tata krama, dapat sanksi sosial. Jadi
biasanya bawa gawan. Kudu nggawa gawan. Ya. Kalau enggak dianggap melanggar tata krama dan dapat sanksi sosial. Ya. Padahal ketika kita pelajari sejarah, catur warna diartikan kasta itu adalah ulahnya pemerintah Hindia Belanda untuk menimbulkan gap kesenjangan sosial, konflik-konflik kecil. Nah, pada zaman dulu catur warna ini tidak merupakan kasta. Apalagi ajaran yang diyakini saudara kita di Bali itu kan dulunya dari Jawa. Ya. Nah, ketika Pak Giono tadi mengatakan di kerajaan, ya, karena catur warna itu dulu bukan merupakan kasta, sehingga Sang Danang Sutawijaya yang anaknya petani bisa jadi raja. Raja Mataram Islam yang sekarang jadi Jogja Solo. Itu Danang Sutawijaya itu anaknya petani. Nah. Sultan Hadiwijaya dulu petani, anaknya petani. Karena memang catur warna tidak dikenal sebagai kasta. Dan saat ini pun saya lihat di Bali pun, yaitu tadi banyak kasta-kasta Sudra, Waisa yang saat ini jadi pejabat saat ini. Ya. Kalau di Bali itu kalau kasta Brahmana kan berarti Ida Ayu, Ida Bagus, ini kasta Brahmana. Kalau kasta kesatria itu apa? Anak Agung, Gede Agung, itu kasta kesatria. Kalau biasa itu ya ini kasta Sudra atau Waisa itu kan ya biasa seperti Made, Nyoman, Ketut. Nah, ya. Tidak ada Ida Bagusnya, tidak ada Anak Agungnya, langsung Made atau Ketut atau Nyoman gitu atau Wayan gitu. Tapi kalau kasta Brahmanda, Ida Bagus sebagai contoh salah satu sesepuh kita ya, Ida Bagus Putu Suwate. Ida Bagus sebagai kasta Brahmana, Putu sebagai anak pertama. Putu. Ya, Putu, Made, Nyoman, Wayan. Nyoman, Ketut ya. Dan saat ini karena konsep KB yang diterapkan oleh pemerintah pusat di Bali ini terancam yang namanya Ketut sama Nyoman itu hilang. Langka. Karena anaknya cuma 2. Kalau nggak Putu ya Made. Ya, Ketutnya hilang. Nyoman hilang gitu loh. Saat ini kemarin saya baca penelitian itu, saat ini Ketut ini cuma sekitar 7% dari populasi di Bali. Kalau Nyoman itu 9% saat ini. Rata-rata anaknya cuma 2 gitu loh. Nah, sehingga pada zaman kerajaan dulu catur warna tidak merupakan kasta, Pak Giono. Ya. Sehingga banyak cerita sejarah itu tadi salah satunya adalah Danang Sutawijaya, Joko Tingkir dulu anaknya petani bisa jadi raja. Nah, ketika saya coba pelajari lebih dalam ya, salah satunya saya diskusi dengan beberapa tokoh sepuh, akhirnya saya temukan itu tadi, ternyata catur warna itu bukan kasta, tapi catur warna adalah level kesadaran. Ya. Sehingga saat ini banyak sekali anggota parlemen kita level kesadarannya Sudra. Akhirnya bangsa ini kacau. Nah, bangsa kita mayoritas saat ini malah paria. Nah, bangsa kita setelah kedatangan ajaran Dawa kita benar-benar terpuruk menjadi paria. Yang dulunya kita merupakan bangsa yang mampu berdiri kokoh dengan kaki sendiri. Saat ini kita tidak mampu, kita makan di kayak katanya Pak Ki kayak burung di loloh. Tidak mampu untuk memikirkan saya harus kerja apa, tidak mampu. Kita cari kerja. Ini kan sama dengan kita minta makan toh ini. Ini kan level kesadaran paria. Semenjak Majapahit jatuh, ya, semenjak kedatangan ajaran Dayo, bangsa ini benar-benar terpuruk.
yang dulunya level kesadaran paria itu nggak disebut, saat ini menjadi mayoritas. Ada pemirsa kita yang tanya, apa yang sudah kita lakukan sebagai sebuah yayasan? Banyak yang kita ada lakukan, walaupun kita pendanaannya ya kita sendiri. Ya. Sementara para pemirsa sendiri saya lihat juga kepeduliannya juga masih tipis ya, sangat berbeda kalau mereka mendengarkan ceramah agama gitu, wah ini nggak punya duit ya jual beras jual ayam. Tapi kalau kita bicara budaya seperti ini kan, karena kan nggak ada iming-imingnya. Kalau di agama kan salesnya itu banyak yang iming-iming surga, pahala, bidadari, walaupun ternyata setelah kita pelajari di ajaran Daya itu juga tidak ada surga, pahala, bidadari, tidak ada. Surga, pahala, bidadari itu bahasa Jawa kok. Bangsa ini ditipu mentah-mentah gitu loh. Diiming-imingin janji Fata Morgana aja, yang sementara di sana tidak ada. Udah pegang mic mau nanya, monggo silakan sebelum nanti sebelah kiri. Apa sih yang membedakan kasta itu? Apa itu memang keturunannya atau gimana? Kok ada Brahmana, Sudra, Warya, berarti mungkin keturunannya tidak sama atau gitu, sampai terjadi ada kasta, maksud saya seperti itu. Dan tadi dikatakan bangsa ini sudah terpuruk, levelnya level paria. Bagaimana kalau ya kita ini paling enggak ya jangan terlalu jujur. Ya ada iming-imingnya gitu, bagaimana kalau orang Jawa gitu. Ya biar tertarik, karena sudah terdogma dicekoki dengan itu kan akhirnya yang dipikir cuma ke sana, mau ke langit terus, sampai nggak sempat memikirkan memikirkan bumi itu. Kita harus yang dipikir langit terus, buminya nggak dipikirkan, padahal kita menginjak bumi. Karena nggak sempat bekerja. Tungotok itu ya kesel loh. Jadi ya harus kita pikirkan. Jadi kita wujudkan suatu ya kita nggak ngoroi mereka bisa, kenapa kita tidak bisa, padahal hal yang kita munculkan itu banyak sekali, bukti-bukti yang sekarang pada bermunculan banyak sekali. Kenapa kita tidak bisa kalau mereka bisa? Ya mau kita cari sekali-sekali kasih iming-iming gitu, yang penting tidak aman gitu. Terima kasih Bu Nani. Ini Bu yang ditanyakan Bu Nani sebenarnya tadi sudah saya jelaskan. Ketika catur warna diartikan kasta ya tentunya keturunan. Ketika keturunan Brahmana ya pasti pakai nama tadi Ida Bagus, Ida Ayu, sudah saya jelaskan. Karena diartikan kasta ya keturunan. Tapi kalau diartikan warna pekerjaan belum tentu. Seorang orang tuanya yang pegawai negeri, pamong praja, belum tentu anaknya bisa jadi pamong praja. Pamong praja itu kan kesatria. Anak yang bapaknya itu camat belum tentu anaknya jadi camat. Kalau kita bicara pekerjaan. Tapi kalau bicara kasta, anak Brahmana ya tetap jadi kasta Brahmana. Tetap Ida Bagus kalau laki-laki, Ida Ayu kalau perempuan. Kalau kita bicara kasta. Dan saat ini masih dipegang teguh oleh sebagian masyarakat di Bali. Tapi fakta di lapangan, kenyataannya saat ini kasta kesatria belum tentu dia menjadi pamong praja. Bahkan saat ini yang jadi bupati ada yang kasta Sudra atau Waisa. Sudah campur aduk nggak karuan kalau diartikan kasta. Kalau diartikan warna pekerjaan masih nyambung. Walaupun orang tuanya taruhlah bupati gitu ya, atau camat gitu ya. Ya dia tidak mungkin terus nanti jadi pamong praja juga, kasta kesatria. Bisa jadi dia menjadi Brahmana, agamawan ya. Bisa jadi dia jadi petani, Sudra. Bisa jadi dia pedagang, Waisa. Ini kalau bicara catur warna dalam arti warna pekerjaan. Tapi kalau sebenarnya catur warna yang sebenarnya yang saya pelajari, ternyata catur warna adalah level kesadaran. Tidak peduli Anda sebagai anggota parlemen, DPR,
legislatif ataupun eksekutif ataupun yudikatif, ini akan level kesadaran yang berbeda. Walaupun Anda seorang jaksa, hakim, ya, bupati, gubernur, kalau Anda hanya memikirkan diri Anda sendiri dan kelompok kecil Anda, ya Anda sudra. Karena level kesadaran yang rendah inilah akhirnya terjadi kesenjangan sosial dan kemarin adanya demo. Karena levelnya rendah. Sementara banyak masyarakat kita saat ini, kita bahkan setelah datanya ada ajaran Dayo, kita pada level kesadaran paria. Tadi kan saya ulang lagi ya biar paham ya. Sudra ini adalah level terendah dulu pada masa Majapahit. Level kesadaran orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri dan kelompok kecilnya. Waisa, level kesadaran yang hanya memikirkan dirinya dan kelompok agak besar. Kesatria, orang yang memiliki level kesadaran memikirkan banyak kelompok pada memikirkan bangsanya, kesatria. Brahmana, level kesadaran yang sudah memikirkan alam semesta. Sehingga kalau kita ini sudah memikirkan dan menyatu dengan alam semesta, living harmony, ya tentunya kita akan begitu mudah untuk mendapatkan petunjuk dari Sang Maha Pencipta. Sehingga Raja Jayabaya ini sudah level Brahmana. Tapi kalau bicara pekerjaan, dia kesatria, dia raja. Tapi level, kalau kita bicara level kesadaran, dia adalah Brahmana. Sehingga tadi saya sampaikan bahwasanya walaupun dia orang biasa, taruhlah seperti kita-kita. Kalau kita mampu sudah mampu memikirkan alam semesta, living harmony, kita sudah mampu bersinergi semesta, ya kita level kita kesadaran kita Brahmana. Ya. Tetapi kalau kita masih level kesadaran kita hanya memikirkan diri kita sendiri dan kelompok kita, kelompok kecil, ya kita sudra. Nah, seperti yang dikatakan Pak Giono tadi, bahkan kita prihatin saat ini bangsa ini mayoritas levelnya level paria yang tidak mampu memikirkan dan mencukupi hidupnya sendiri. Bahkan hidupnya itu dipikirkan orang lain, kita hanya sekedar seperti robot. Ya, kita menjadi level paria. Dan saat ini banyak sekali ajaran Dayo yang mengajarkan kita turun derajat kita menjadi level paria. Bahkan kita membuat tempat sembahyang aja kita hanya minta ngemis. Tidak pernah terpikirkan bagaimana membuat tempat sembahyang tadi dengan kemampuan sendiri, kebutuhan sendiri. Ya. Dia tidak mampu untuk memikirkan kebutuhannya sendiri aja tidak mampu. Kita benar-benar jatuh level kesadaran kita saat ini. Para pemimpin kita banyak yang level kesadaran cuma sudra, masyarakat awam malah banyak yang levelnya turun derajatnya menjadi paria, yang tidak mampu lagi memikirkan dan mencukupi kebutuhan hidup kita sendiri. Tapi ini fakta. Kita harus prihatin, sedih, nangis. Tapi inilah fakta yang dialami bangsa kita saat ini. Nah, ini sekarang coba gantian sebelah kiri. Mas Anton, Mas Hadi, para pemirsa silakan dikontakkan di kolom komentar. Rahayu Romo. Rahayu. Ini saya tanyakan, bisakah bangsa ini dari terpuruk itu bisa menjadi level yang tertinggi, level apa, Brahmana tadi? Brahmana, ya, level kesadaran ya, Brahmana. Bisakah? Atau memang ada juga yang sudah level Brahmana tapi dia nggak menampakkan diri atau masih sesingitan ing pepadangan? Ya. Nah gitu. Itu aja Romo. Ya, terima kasih Rahayu, Mas Hadi. Mas Anton. Rahayu. Ya, Rahayu. Apakah setiap agama atau semua agama itu bisa membentuk
kasta. Nggih. Itu aja Romo. Ya, terima kasih Mas Anton. Jadi Mas Hadi ini bagaimana caranya kita menaikkan level kesadaran kita? Kalau catur warna diartikan kasta, ya tentunya kita tidak bisa berbuat banyak. Kalau kita tidak keturunan dari Brahmana, ya jangan harap kita jadi Brahmana. Seperti tadi saya gambarkan, yang bisa level kasta Brahmana ya cuman anaknya Brahmana, sehingga lahir pun langsung diberi gelar Ida Ayu atau Ida Bagus. Kasta kesatria ya anak agung. Ya, itu kalau bicara kasta. Tapi kalau catur warna dalam arti level kesadaran, ya semuanya bisa. Kita semua bisa ke level Brahmana. Level Brahmana adalah orang yang sudah mampu harmoni dengan semesta, alam semesta, dan kita memikirkan alam semesta. Tapi ini kan berat. Sehingga level kesadaran Brahmana itu kalau kita buat gambar, ini mengerucut. Brahmana itu paling tinggi sendiri. Kecil, piramid kecil. Yang paling banyak itu kan Sudra. Dan saat ini malah turun kita, bangsa ini turun lagi, level kesadarannya di Pariya. Ya. Loh, kalau kita tidak lagi mampu mencukupi dan memikirkan hidup kita sendiri, kan kita level Pariya, kita level kesadarannya. Ya. Nah, karena itulah kita dengan mengadakan kajian-kajian, kita tayangan di YouTube, ini merupakan langkah kita meningkatkan kesadaran pada bangsa ini. Yang dulunya Sudra, yang hanya memikirkan dirinya dan kelompok kecilnya, ayo naik kesadaran menjadi level Vaisya, memikirkan dirinya dan kelompok yang lebih besar. Yang level kesadarannya Vaisya bisa naik lagi. Dan kita harap terutama mereka-mereka yang duduk di kursi eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk meningkatkan level kesadarannya. Jangan terus berkesadaran Sudra yang hanya memikirkan dirinya dan kelompok kecilnya. Pertanyaannya Mas Anton, apakah semua agama itu bisa memunculkan kasta? Ya, semua agama itu, agama ketika di tangan Sudra pun bisa untuk cari duit. Agama bisa untuk cari duit demi kepentingan dirinya dan kelompok kecilnya. Ketika kaum agamawan itu berlevel kesadaran Sudra, ya tentunya dia hanya memikirkan dirinya sendiri, gitu loh. Anaknya seorang tokoh agamawan ya langsung dapat predikat. Predikatnya apa? Ada yang panggilannya Gus, ya. Karena dia mendapatkan kenyamanan di situ. Ini kan juga merupakan kasta. Seolah-olah anaknya agamawan, anaknya pun agamawan, padahal belum tentu. Ya. Itu berarti kembali ke kasta, bukan level kesadaran. Semua agama bisa mengarah ke sana gitu, karena seringkali para tokoh-tokoh pimpinan agama itu kan mendapatkan tingkat sosial lebih tinggi, rasa dihormati masyarakat, ya. Akhirnya kan dia enggan untuk meninggalkan, bahkan sekelasnya tokoh agama di kampung saja, di desa saja. Saya pernah ngobrol dengan salah satu tokoh agamawan di desa di daerah Gunung Kawi, di pelosok lah. Ya, itu pun ya ketika ngobrol dengan saya, dia sebenarnya sadar kalau agamanya itu banyak kebohongan. Dia sadar, dia paham kalau agama yang diyakini itu banyak kebohongan. Tapi karena dia mendapatkan kehormatan sebagai tokoh agama di desanya, dia enggan untuk meninggalkan, untuk melepaskan agamanya tadi gitu loh. Berarti apa? Level kesadarannya Sudra walaupun dia tokoh agama. Ada lagi Pak Giono tanyakan. Ini kalau fenomena sekarang Pak, itu kan banyak orang Brahmana. Tapi
Jadikannya Dia tokoh agamawan. Iya. Tapi level kesadarannya paria. malah paria ya. Iya. Oh, bukan sudra ya. Sekarang kan Brahmana banyak. Ya, tokoh agamawan ya. Tokoh agamawan sudah diagung-agungkan. Ya. Tapi pola pikirnya kan Paria. paria. Contohnya dia tidak membuat suasana nyaman. Yeah. Dia tidak membuat dalam arti sebagai pengikut saya ini harus kita apakan. Cuma dia malah minta. Dia bahkan makan pun minta. Dia memikirkan dirinya sendiri aja tidak mampu ya. Tapi itu dia Brahmana. Tapi akhirnya status di masyarakat dia agamawan. Iya, agamawan. Iya, ya itu agama sekarang ini kan termati. Ya itu akhirnya kan paria. Jadi dia itu lungguh tengok-tengok oleh gedung. Wow, nggak perlu kerja keras gitu ya. Ya, di sinilah apa itu layak disebut Brahmana kan. Harusnya kalau itu nggak usah pakai label itu seperti tokoh agama ini. Jadi anaknya jadi Gus atau apa ya, tapi dia selalu nggak ada kontribusi dalam arti ke anggotanya atau ke masyarakat untuk membuat menjadi pari unggul bagaimana. Terus kita bikin lapangan kerja. Bagaimana dia bisa bermanfaat untuk kelompok besar atau lintas kelompok gitu ya. Jadi ya sekarang ini kan cuma ya itu saya amati ya seperti Varia. Jadi dia itu sudah nyaman di situ, akhirnya tumpul. Makasih. Terima kasih Pak Giono. Yang dikatakan Pak Giono memang fakta di lapangan. Banyak sekali agamawan kita mulai tokoh di desa sampai tingkat nasional itu level kesadarannya paria. Karena dia memikirkan hidupnya sendiri aja tidak mampu gitu. Dia disuplai untuk makan, disuplai dikasih gitu. Ya. Ini fakta yang ada di lapangan gitu. Nah, ini ada yang ditanyakan Mas Hadi. Enggak. Romo. Menurut Romo, kalau menurut pikiran saya sih gini, level Brahmana itu sudah level tertinggi. Nah, dia kan sudah memikirkannya bukan masalah duniawi. Dia memikirkan semesta. Memikirkan seluruh semesta. Jadi kalau menurut saya kalau dia ikut seperti di parlemen, malah dia kadang nggak memikirkan semesta, malah mementingkan diri sendiri bisa-bisa. Jadi kalau sepengetahuan saya orang yang sudah kasta Brahmana sudah mempunyai kesadaran yang tinggi, dia nggak mau. Biasanya hidupnya itu menyendiri atau sakmadyo gitu loh. Itu aja. Kalau salah mungkin diluruskan. Masih ini yang disampaikan Mas Hadi ini masih simpang siur gitu loh. Dalam artian belum bisa membedakan catur warna dalam arti kasta dan catur warna dalam arti level kesadaran. Nah, kalau orang itu level kesadarannya Brahmana ya, ini tidak peduli dia jadi anggota parlemen ataukah rakyat jelata. Dia akan memikirkan semesta. Tetapi walaupun dia ini duduk di kursi parlemen ya, legislatif, eksekutif ataupun yudikatif. Kalau dia level kesadarannya itu sudra atau bahkan paria seperti yang disampaikan Pak Giono tadi, ya kalau sudra ya dia hanya memikirkan dirinya dan kelompok kecilnya. Kalau paria bahkan itu tadi, dia tidak mampu memikirkan kehidupannya sendiri. Hidupnya sendiri dia nggak mampu dia memikirkan. Bagaimana? Ini satu lagi. Memang itu betul dari Pak Di kita. Kalau Brahmana itu kan sudah level tinggi ya. Itu bukan karena kita mau menyendiri, harusnya bisa mengayomi. Dia sudah memikirkan semesta. Semesta itu terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, dan seluruh semesta. Biarpun duduk sewaktu parlemen, dia bisa
namanya yaitu membikin orang lapar bisa kenyang bagaimana, orang kesasar dikasih teken harusnya kan gitu. Jadi kalau Brahmana itu sifatnya nggak boleh menyendiri, harus dia sebagai pelindung. Kalau dia sudah mencapai level kesadaran Brahmana. Itu. Ya, sekarang belum. Yang memang Brahmana ada. Tapi ya itu. Baru kasta. Artian kasta bukan dalam artian kesadaran, level kesadaran. Ya, itu aja. Terima kasih Pak Giono. Nih. Nah, para pemirsa, nampaknya perlu saya sampaikan, garis bawahi ya. Catur warna itu saat ini ada 2 pemahaman. Yang pertama, catur warna dipahami diartikan kasta. Kalau bicara kasta tentunya anaknya Brahmana ya jadi Brahmana. Kalau di Bali anaknya Brahmana pasti Ida Bagus atau Ida Ayu. Kalau anaknya kesatria pasti anak agung atau anak gede atau gede agung. Kalau ini bicara kasta. Catur warna juga diartikan warna pekerjaan. Brahmana adalah agamawan, kesatria adalah pamong praja, waisya adalah pedagang, sudra adalah petani. Nah, kalau bicara kasta, anaknya sudra tetap sudra selamanya. Anaknya petani ya jadi petani selamanya, seolah-olah tidak bisa anak petani menjadi seorang pamong praja, seorang kesatria. Ini kalau bicara kasta. Tapi kalau bicara warna pekerjaan, anak petani bisa jadi raja. Dan itu terjadi saat ini. Kalau dalam kerajaan ada Danang Sutawijoyo jadi Raja Mataram dengan gelar Panembahan Senopati. Joko Tingkir jadi Sultan Hadiwijoyo. Ini kan anaknya petani menjadi kesatria. Dan saat ini bahkan di manapun termasuk di Bali sekalipun saat ini banyak mereka dari kasta sudra dan waisya saat ini menjadi pamong praja. Anak petani bisa jadi bupati gitu loh. Dan ini yang ada dipahami di masyarakat saat ini. Nah, yang kita bahas saat ini adalah yang saya gali dari ajaran-ajaran leluhur kita dulu, ajaran Jawa. Ternyata catur warna adalah merupakan level kesadaran. Kesadaran apa tadi? Sudra, orang yang hanya mampu memikirkan dirinya dan kelompok kecilnya. Waisya adalah orang yang hanya mampu memikirkan dirinya dan kelompok besar. Kesatria adalah orang yang level kesadarannya sudah mampu memikirkan banyak lintas komunitas, memikirkan bangsa, lintas suku, lintas agama. Ini adalah kesatria. Brahmana adalah level kesadaran yang manusia tadi mampu memikirkan alam semesta. Alam semesta terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Dan ada level kesadaran yang pada masa dulu itu tidak pernah disebut pada masa Majapahit sebelum kedatangan Jaran Dayo. Yaitu apa? Level paria. Level paria adalah orang yang tidak mampu memikirkan hidupnya sendiri. Setelah kita kaji ternyata bangsa kita saat ini mayoritas level kesadarannya paria. Bahkan tadi Pak Giono ketika dikaji ternyata bahkan banyak agamawan itu levelnya paria. Wong dia memikirkan dirinya, memikirkan makan aja tidak bisa, semuanya dilolok. Benar-benar terpuruk pada level paria. Memang menyedihkan, ngenes katanya Bu Nani, tapi inilah fakta yang ada di lapangan. Sehingga semoga dengan kita sampaikan kajian ini, catur warna adalah merupakan level kesadaran dalam ajaran Jawa. Semoga mampu mengetuk pintu hati para pemirsa untuk meningkatkan kesadaran pada dirinya masing-masing. Kita boleh jadi petani pekerjaan kita.
Kita boleh jadi pedagang pekerjaan kita, boleh kita jadi seorang guru atau kita seorang pegawai negeri. Tapi tingkatkan kesadaran kita, jangan cuman jadi sudra ataupun waisya. Kita minimal bisa jadi level kesadaran kesatria. Apalagi jangan sampai kita level paria, dan saat ini mayoritas bangsa kita level paria. Ada lagi atau udah cukup? Nah, para pemirsa yang saya hormati, demikian tadi kajian kita. Catur warna adalah merupakan level kesadaran dalam ajaran Jawa. Mudah-mudahan mampu memberikan pencerahan, kesadaran pada kita semua. Mari kita tingkatkan level kesadaran kita, apapun pekerjaan kita. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu.